Ada kalimat wanhar, berkorbanlah. Maka disebut tanggal 10 itu Yaumun Nahar. Nah, 3 hari ini berbeda namanya. 8 Tarawiyah, hari di mana Nabi Ibrahim bimbang memikirkan tentang mimpinya. Yang ke-9 namanya Yaumul Arafah, hari Arafah, di mana hari itu Nabi Ibrahim tahu bahwa itu memang wahyu dari Allah. Yang ketiga, tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan, di mana Nabi Ibrahim memang menyembelih anaknya di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Dikenal dengan Yaumun Nahar, hari Nahar. Fasholli li rabbika wanhar. 11, 12, 13 disebut namanya ya ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Hari tasyrik itu dikatakan yaumul akli wasyurbi wa zikrullah. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 adalah hari yang dianjurkan bagi kita untuk pesta makan dan minum. Kita disuruh makan minum. Alias tidak boleh puasa tanggal 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Bagaimanapun kita hendak puasa, tidak boleh puasa, haram hukumnya. 10, 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyrik. Hari makan, hari minum, wa zikrullah, dan hari mengingat Allah Ta'ala. Makanya kita takbirannya selama 4 hari. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, takbiran itu, mazhab Syafi'i ya, takbiran itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, tapi setelah salat fardu saja. Besok kita belum takbiran. Hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah itu takbiran sudah. Habis salat subuh takbiran sebentar. Setelah salat zuhur takbiran sebentar. Setelah salat fardu asar takbiran sebentar. Ini tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Malam tanggal 10-nya Yaumul Idul Adha, maka dari maghrib sampai pelaksanaan salat Id kita takbiran lagi, namanya takbir mursal. Takbir yang disunahkan dibaca oleh semua kalangan dan dibacanya terus menerus dari masuk maghrib malam tanggal 10 sampai pelaksanaan salat Id. Dan takbir mursal ini ada di hari raya Idul Fitri, maksudnya di malam hari raya Idul Fitri dan di malam hari raya Idul Adha. Itu disebut takbir mursal. Adapun yang kedua takbir muqayyad. Muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah pelaksanaan salat fardu. Dan ulama juga menambahkan setelah salat jenazah pun takbir juga, takbiran juga. Dan itu hanya ada di hari raya Idul Adha, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, terus tanggal 10, 11, 12, 13, 5 hari takbir muqayyad. Nah, jadi 11, 12, 13 itu disebut Yaumul Akli Wasyurbi wa Zikrullah. Hari tasyrik. Yang di situ kita dianjurkan makan, minum, dan juga bertakbiran, zikir kepada Allah. Haram puasa. Nah, itu ya, nama-namanya beda-beda. 8 apa tadi? Tarawiyah. 9 Arafah. 10 hari Nahar. Orang kita nyebutnya Idul Adha. Nama lain tanggal 10 itu disebut Yaumun Nahar, hari Nahar, penyembelihan. Kalau hari rayanya disebut namanya Idul Adha. 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyrik. Nah, jangan lupa kita beribadah di hari-hari dan malam-malam yang kita sebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim di tanggal 10 itu mendatangi anak beliau. Ada yang mengatakan di hari itu Nabi Ibrahim berkata, menanyakan tentang mimpinya kepada Nabi Ismail. Ada juga Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sampai di Mina. Sampai di Mina, di tempat di mana nanti Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail. Nah, kalau kita berangkat umrah atau berangkat haji, itu biasanya kita akan akan melaksanakan namanya city tour di kota tanah haram Mekah. City tour di kota Mekah. Kita nanti akan diajak jalan-jalan sama tour leader kita, sama mutawif kita, pakai bis rombongan.
Kemana? Ke Arafah, ke Mina, ke Musdalifah, ya, Masy'aril Haram. Kemudian biasanya ngambil mikotnya ke Ji'ranah. Di dalam perjalanan antara Mina, antara Musdalifah menuju Mina, ya, kalau kita city tour tuh, biasanya nanti kita akan masuk di daerah Mina itu, ini mutawifnya atau tour leadernya akan bilang, pakai mikrofon dalam bis, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ke sebelah kiri, lihat ke sebelah kiri, kemudian tengok di atas bukit. Oh, semuanya pada nengok tuh. Ada apa di atas Bu? Ada apa di atas sana Bapak Ibu? Ada menara. Jadi bentuk menara kecil seperti ada kubahnya. Lihat enggak? Lihat, kata jamaah. Mau tahu itu apa? Mau, kata jamaah. Itu adalah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail di situ, di bukit atas itu. Sampai sekarang masih ada tempat itu, dan itu selalu diterangkan oleh mutawif atau tour leader pada saat kita city tour di waktu umrah atau waktu berhaji. Pasti ada itu jalan-jalan. Nah, cuman para ulama ini ada yang mengatakan disitulah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu bukan di bukit itu, tetapi adalah di Jumratul Aqabah. Jamarat itu tempat melempar jumrah, Bapak Ibu itu ada tiga tempat jamarat. Pertama Jumratul Ula, kedua Usta, dan yang ketiga adalah Aqabah. Ula pertama, Usta, Aqabah. Nah, di tanggal 10 Dzulhijjah, di hari raya itu, jamaah haji yang dari tadi malam dia mabis di Musdalifah, sebelumnya dia wukuf di Arafah dulu, pas maghrib malam masuk lebaran haji, mereka berjalan dari Arafah menuju ke Musdalifah, mabit di Musdalifah, kemudian berjalan lagi sampai ke Mina. Ngapain ke Mina? Mereka ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Satu aja yang dilontar. Mina, Ula nggak dilontar, Wusta tidak dilempar, Itu biasanya dijaga sama polisi supaya jamaah haji jangan salah melempar. Nah, mereka tuh semua menuju ke Aqabah. Nah, disinilah ngeri sekali. Yang sering terjadi kecelakaan itu di Aqabah ini, di hari tanggal 10 itu. Atau di Nafar awal itu sering terjadi kecelakaan sampai banyak orang mati. Ya, walaupun sudah dilebarin tempat untuk jamarat itu, dari sisi manapun kita bisa melempar, tapi namanya kejadian tidak bisa elak kalau memang kecelakaan itu. Nah, ada ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu di Aqabah itu, Jumratul Aqabah itu. Nah, ini perhatikan ya, ini bagi jamaah haji nih ya. Tapi tidak tahu nih ya, yang sudah diterangkan nggak sama guru-gurunya itu, sama pemimpinnya itu. Nah, ini perhatikan jamarat ya, Jumratul Aqabah itu Bapak Ibu, ini Jumratul Aqabah ya, umpama ini tiangnya nih tiangnya. Ini separoh masuk tanah haram Mekah, separohnya masuk Mina. Nih Jumratul Aqabah, dia panjang ini, nanti dilempar sama orang, tung bismillah ya Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Sebenarnya ngelemparnya pakai batu, tapi ada orang hau-hau nggak tahu dari negara mana, bukan batu yang dilempar, sendal lah, botol lah, kayu lah dilempar. Nggak sah. Yang sah itu cuma melempar jumlah itu pakai batu, bukan pakai sendal. Dan orang sana nyebutnya itu jamarat, itu bukan Jumratul Aqabah, mereka nyebutnya setan. Kita bingung ya, kalau kita tanya sama orang, aina setan, katanya, setan main setan katanya. Artinya maksudnya tempat melempar jumrah, karena dia pikir itu setan. Setan katanya. Saya ketawa dengan orang setan, wain setan katanya. Di mana setan? Kata saya nggak tahu di mana setan, kata saya. Dia tanya setan, mana tahu, saya nggak tahu bentuknya setan. Kalau dia tanya jamarat, Jumratul Aqabah, baru saya tunjukkan. La ilaha illallah. Nah, ini hati-hati. Separohnya tanah haram Mekah, separohnya tanah Mina. Kita kalau ingin melontar Jumratul Aqabah, jangan sampai masuk melontarnya di tanah Mekah, tanah haram Mekah. Ini banyak orang nggak paham.
Jadi kita harus melontarnya itu di tanah Mina, lentar. Nah ini kayak tiang begini ya, tiang begini. Nah separuhnya tanah haram Mekah, separuhnya tanah haram Madinah. Kalau kita melontar di sini, ada ulama mengatakan tidak sah. Ada ulama ya, saya tidak tahu apakah sah atau tidak, tapi ada yang tegas mengatakan tidak sah. Kalau melontarnya di tanah haram Mekah, jadi melontarnya itu harus di tanah Mina. Tapi Allah alam, cuman ada yang mengatakan tidak apa-apa melontar di tanah haram, yang penting masuk batunya ke Jumratul Aqobah itu. Wallahu alam. Nah,